Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar? Indonesia Malam kembali menghadirkan sejumlah informasi terpenting untuk Anda pada malam hari ini. Dari sisi dialog pemirsa, tentunya vonis dari bebasnya Ronald Tanur yang merupakan anak dari mantan anggota DPR RI masih terus menuai sorotan. Terbaru pemirsa, keluarga dari almarhumah korban yaitu Dini Sera Afrianti berencana untuk melaporkan ketiga majelis hakim yang memutus perkara tersebut ke Komisi Yudisial karena dianggap vonis bebasnya Ronald Tanur ini merusak wajah keadilan Indonesia. Apakah upaya dari pihak keluarga ini nanti akan membuahkan hasil? Kita akan bahas selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Gita Mahlika. Ya, dan saya Putri Viola juga akan mengajak Anda untuk bisa membahas tewasnya selebgram asal Medan setelah melakukan operasi. Tentunya ini operasi sedot lemak di Depok. Apa penyebabnya? Kita akan bahas semuanya di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kita buka Apa Kabar Indonesia Malam dari informasi pertama. Pemirsa, mulai hari ini Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara IKN. Rencananya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN selama 3 hari. Presiden bertolak ke IKN melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada hari Minggu pukul 11.30 WIB. Dalam kunjungannya kali ini di IKN, Presiden akan melakukan peresmian jembatan Pulau Balang Bentang Panjang, peninjauan jalan tol IKN, hingga melakukan pengecekan kesiapan lokasi yang akan dijadikan tempat upacara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang. Selain itu, pada malam nanti kabarnya Presiden juga akan menginap atau bermalam di IKN. Presiden juga akan didampingi oleh Ibu Negara Iriana. Kemudian pada Senin pagi, untuk pertama kalinya, Presiden ini juga akan berkantor di kantor Presiden Ibu Kota Nusantara. Saat mengunjungi IKN kali ini, Presiden mengajak sejumlah influencer seperti Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Nagita Slavina, Irwansyah, Zaskia Sungkar, Gading Martin, dan juga sejumlah selebgram lainnya. Bantal kereta cepat Indonesia-Cina atau WUSH hilang, dicuri atau sengaja dibawa pulang oleh penumpang. Ya, bantal tersebut merupakan bantal berteknologi tinggi tahan api dan bisa meminimalisir potensi bahaya saat keadaan darurat. Melalui pengecekan 44 CCTV yang terpasang di kereta, PT KCIC berhasil mendapatkan data penumpang yang mencuri. Nah, bagaimana informasi terbaru mengenai kejadian ini? Berikut liputan reporter TV One Prita Zega dan juru kamera Taufik Muhafan di stasiun kereta cepat Halim, Jakarta. Aduh pemirsa, ada saja perilaku negatif yang dilakukan oleh para penumpang kereta WUSH. Bagaimana mungkin bantalan ataupun sandaran kursi kereta WUSH ini sengaja diambil ataupun dibawa pulang oleh para penumpang usai mereka melakukan perjalanan kereta WUSH. Hingga saat ini dari PT KCIC total ada 6 buah bantalan kursi yang sengaja dibawa pulang ataupun dicuri oleh para penumpang usai melakukan perjalanan kereta menggunakan kereta WUSH. Gimana ya bentuk dari bantalan kursi tersebut? Langsung saja kita cek ke dalam yuk. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di gerbong 5 dan juru kamera saya Taufik Muharfan akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana bentuk dari bantalan kursi yang sengaja dibawa pulang oleh para penumpang pemirsa. Karena memang pemirsa, info yang kami dapatkan, PT KCIC menjelaskan bahwa bantalan kursi ini memang sudah didesain dengan spesifikasi khusus, memiliki teknologi yang tinggi di mana bahannya terbuat dari bahan yang tahan api baik dari bantalan kursi maupun juga kursinya sendiri, sehingga memang sangat meminimalisir pada saat dalam keadaan darurat, meminimalisir potensi-potensi bahaya yang terjadi. Dan memang awal mula mengapa kemudian terkuak ini para penumpang mencuri ini pemirsa, di mana ada petugas yang memang melakukan pengecekan dan menyadari bahwa beberapa bantal di
kursi kereta Wus ini dibawa pulang ataupun tidak ada di kursi yang harusnya ini disediakan oleh kereta Wus. Dan akhirnya untuk menelusuri hal tersebut, siapa penumpang yang membawa pulang tersebut, PT KCIC pun menelusurinya dengan mengecek 44 CCTV yang terpasang di setiap gerbong kereta. Dan dari situlah didapatkan data-data penumpang yang sengaja membawa pulang bantalan kursi ataupun sandaran kursi yang disediakan oleh PT KCIC untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang yang melakukan perjalanan kereta menggunakan kereta Wus. Dan seperti yang saya informasikan tadi, hingga saat ini ada 6 bantal yang sudah dicuri oleh para penumpang. Ya pemirsa, dari penelusuran 44 CCTV yang telah dicek oleh PT KCIC, mereka sudah mengantongi data-data penumpang yang mencuri ataupun sengaja membawa pulang bantal ataupun sandaran kursi tersebut. Dan PT KCIC mengatakan bahwa telah menindaklanjuti para penumpang tersebut sesuai dengan aturan ataupun prosedur yang berlaku. Dan memang atas kejadian ini PT KCIC sangat menyayangkan atas kejadian ini karena memang ini sangat merugikan mereka maupun juga para penumpang, di mana ini sangat mengurangi kenyamanan ataupun fasilitas yang sudah disediakan oleh PT KCIC untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang. Dan juga PT KCIC mengatakan bahwa mereka mengeluarkan biaya operasional tambahan untuk menyediakan fasilitas tersebut untuk terus memberikan kenyamanan kepada para penumpang yang menggunakan kereta Wus. Dan dihimbau juga kepada para penumpang untuk tidak melakukan kejadian yang sama lagi. Mari kita melakukan perjalanan dengan nyaman dan aman tanpa melakukan kejadian-kejadian ataupun pengrusakan atau pencurian di kereta Wus. Dari Jakarta, Prita Zega, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali PK Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon atau kontra memori yang digelar di Pengadilan Negara Cirebon pada Jumat kemarin. Jaksa menolak novum baru yang diajukan oleh pemohon. Menanggapi hal itu, kuasa hukum dari keluarga Vina menilai argumen tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah persidangan. Pembacaan kontra memori dilakukan secara maraton oleh sejumlah termohon atau jaksa dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat siang kemarin. Jaksa membacakan tanggapannya terkait pengajuan 10 novum yang sebelumnya telah dibacakan dan diserahkan ke majelis hakim dalam sidang perdana pada Rabu lalu. Menanggapi hal itu, kuasa hukum dari keluarga Vina menilai argumen tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah persidangan. Reza mengatakan, selanjutnya terhadap novum keempat, pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Novum pihak Saka Tatal yang ditolak oleh jaksa itu adalah hal yang wajar dari masing-masing pihak memberikan argumen, pendapat. Itu sesuatu yang menurut saya sangat biasa di pengadilan. Jadi apapun itu, kami pihak keluarga tetap mengikuti jalannya perkembangan apa yang terjadi, dan kami sampai saat ini masih beranggapan itu adalah pembunuhan berencana. Kenapa? Karena berdasarkan dari putusan akhir yang sudah inkrah pada tahun 2017 lalu, dan juga saat ini sebelum ada putusan apapun kita masih berpegang teguh itu adalah pembunuhan berencana berdasarkan. Ya, pemirsa, keluarga almarhumah Dini, Sera Afrianti, tak akan tinggal diam dengan putusan majelis hakim yang membebaskan Ronald Tanur. Nah, besok Senin, keluarga dan kuasa hukum korban akan mendatangi Komisi 3 DPR RI dan Komisi Yudisial untuk melaporkan 3 hakim. Kabar ini akan juga dibahas tentunya bersama Anggita Malika. Iya, betul sekali pemirsa. Saat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Anda tentunya dengan sejumlah narasumber. Tetaplah bersama kami. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, nggak bisa keluar. Komentarnya gimana, Bang? Tuhan yang mulia yang benar. Yang mana? Pembunuh sadis!
Keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti sangat kecewa dengan putusan majelis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari segala tuduhan. Mereka merasa vonis bebas Ronald wujud matinya keadilan di Indonesia. Oleh karena itu pihak keluarga tak akan tinggal diam. Besok Senin, keluarga dan kuasa hukum Dini akan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan 3 hakim yang mengadili perkara tersebut. Ketiga hakim itu adalah Hakim Ketua Erin Tuah Damanik, serta 2 anggotanya, Heru Hanindyo dan Mangapul. Tak hanya mengadu ke Komisi Yudisial, kuasa hukum dan keluarga korban juga akan meminta bantuan dan perhatian dari Komisi 3 DPR RI. Senin siang esok dijadwalkan Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan keluarga dan kuasa hukum korban. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Ahmad Sahroni, mengkritik keras keputusan hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Nah, ini yang gue bilang kemarin, bahwa ini hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Terang benderang bahwa tindak pidana yang jelas sangat pada tahun 2023 dengan penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia, ini kan fatal. Vonis bebas Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera menimbulkan banyak kecaman. Erin Tuah Damanik selaku majelis hakim yang memimpin sidang menegaskan keputusannya sudah sesuai dengan bukti yang ada. Mas ya, silakan bicara. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini karena ke PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana Tanya tuh, Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Jerat pidana untuk Ronald berupa sangkaan pasal pembunuhan pada kasus ini ternyata diabaikan oleh majelis hakim. Adanya putusan bebas menjadi sebuah bukti bahwa keadilan di Indonesia masih sulit untuk didapatkan dan diperjuangkan. Tim TV One mengabarkan. Menjadi pertanyaan besar tentunya pemirsa, benarkah keadilan hukum di Indonesia ini masih sulit untuk didapatkan pemirsa? Karena jika kita melihat vonis bebasnya dari Ronald Tanur ini tentunya menuai banyak pertanyaan. Ada banyak pertanyaan tentunya. Dan tentunya ada banyak pertanyaan juga dari pihak keluarga yang saat ini menempuh upaya keadilan dengan cara atau mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan ketiga hakim yang memutus perkara tersebut. Pada malam hari ini kita akan hadirkan dari pihak Komisi Yudisial dan juga dari pihak kuasa hukum korban, bahkan juga dari pihak keluarga korban yaitu almarhumah Dini Sera Afrianti. Saya akan perkenalkan satu persatu, sudah hadir di studio. Ini merupakan adik kandung dari Dini Sera Afrianti. Selamat malam Mbak Alfika. Malam. Mbak Alfika, kami tentunya turut berduka cita sedalam-dalamnya, turut prihatin. Semoga keluarga bisa diberikan ketabahan, Mbak. Terima kasih atas kedatangannya Mbak, dan juga tentunya sudah ada kuasa hukum korban Dimas Yemahura. Mas Dimas, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya juga sudah ada dari Komisi Yudisial, Komisioner KY Bapak Joko Sasmito. Pak Joko, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Agita. Waalaikumsalam Pak. Dan bergabung pemirsa secara virtual, ahli hukum pidana nanti akan bergabung bersama kami Prof. Suparji Ahmad. Bapak-bapak dan juga Mbak Alfika, sebelumnya kita akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian kronologi dari meninggalnya almarhumah Dini Sera Afrianti. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Inilah kejadian tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2022 atau 2023. Gregorius Ronald Tanur dan juga Dini Sera Afrianti ini makan malam di GW. Sebagaimana diketahui, Ronald Tanur dan juga almarhumah Dini Sera ini merupakan sepasang kekasih dan kemudian makan malam bersama, dan selanjutnya keduanya ini diundang oleh rekannya
di salah satu klub, tepatnya di Black Hole KTV Klub Surabaya, pemirsa. Lalu kemudian keduanya berangkat dan kemudian menghabiskan malam, berkaraoke, kemudian juga minum bersama dengan rekan-rekannya di KTV Karaoke Surabaya. Selanjutnya pemirsa, pada pukul 00.10 ini sudah memasuki tanggal 4 Oktober, Ronald dan almarhumah Dini ini kemudian cekcok pada saat akan pulang. Ini juga disaksikan oleh security dari pihak karaoke. Percekcokan antara Ronald Tanur dan juga almarhumah Dini Sera Afrianti. Inilah kemudian diketahui Ronald melakukan kekerasan hingga membuat Dini terjatuh. Sebagaimana di dalam persidangan juga sempat dipaparkan oleh pihak kejaksaan. Dan juga pada saat itu Ronald dan Dini diketahui juga masih bersama di basement parkir, di mana diketahui sempat dilakukan juga kekerasan setelah percekcokan antara Ronald dan juga Dini. Ronald ini kemudian memacu kendaraannya, mengakibatkan almarhumah Dini ini terlindas serta terseret sejauh 5 meter, pemirsa. Inilah kemudian yang juga sempat dipaparkan oleh jaksa. Dan bahkan alih-alih menolong Dini yang tidak berdaya, Ronald ini merekam dan juga bahkan menertawakan korban, pemirsa. Kemudian diketahui pelaku Ronald Tanur ini memasukkan korban ke dalam bagasi dan juga membawanya ke apartemen korban setelah melakukan perbuatan kejinya tersebut. Sesampainya di apartemen, Ronald ini berupaya memberikan nafas buatan di saat mengetahui bahwa kondisi Dini ini sudah semakin tidak berdaya, bahkan sudah kritis akibat kekerasan dan juga kekerasan yang dilakukan. Mengetahui kondisi korban ini tidak bernafas, Ronald kemudian membawa Dini ke Rumah Sakit Nasional Hospital setelah sebelumnya Dini ini sudah dibawa ke apartemennya. Dan ketika sudah dibawa ke rumah sakit, pemirsa, Dini, almarhumah Dini dinyatakan meninggal dunia dan selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk diautopsi. Itulah sekelumit kronologi meninggalnya almarhumah Dini Sera Afrianti, pemirsa, yang kami juga sudah himpun dari berbagai sumber yang kredibel. Tapi saya ingin mengkonfirmasi kembali kepada pihak keluarga, kepada Mas Dimas dan juga Mbak Alvika, apakah ini kronologi serupa yang diketahui oleh pihak keluarga dan juga kuasa hukum? Ya. Serupa. Ya, silakan jika ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ingin direvisi, Mas Dimas. Ya, dari beberapa slide yang sudah saya cek tadi ya, kita lihat bersama ada beberapa revisi ya, yang itu menunjukkan fakta-fakta yang sedikit berbeda. Baik. Jadi pada saat ada gambar dari Dini itu berada di samping mobil ya, sebelum Ronald menjalankan mobilnya, Ronald mengetahui bahwasanya di sana itu ada Dini. Dan dia sudah mengatakan, kamu mau pulang nggak? Gitu. Posisi Dini di luar, Ronald di dalam. Kemudian Dini tetap tidak mau pulang. Bukannya dia turun dulu untuk mengajak Dini itu masuk, namun lantas dia baru memutarkan mobilnya. Yang kemudian terjadi pelindasan terhadap Dini. Artinya Ronald mengetahui bahwasanya di samping situ masih ada Dini, tapi dia tetap menjalankan mobilnya. Baik, itu berarti kejadian pada saat di basement itu ya, Mas? Pada saat di basement. Itu yang pertama yang perlu saya revisi. Terus yang kedua terkait dengan, mungkin bisa dilihatkan slide-nya lagi. Baik, kita akan sambil tampilkan, boleh dipaparkan gimana, Mas? Iya, jadi pada saat lanjut lagi. Iya, setelah adegan, setelah basement parkir ya? Ya, lanjut lagi. Kemudian dibawa ke apartemen ya? Ya, lanjut lagi. Baik. Ya. Lanjut lagi. Dibawa ke apartemen korban? Ya. Yang kemudian setelah itu dibawa ke rumah sakit, betul ya, Mas? Betul. Nah, ini juga kami revisi, mohon maaf ya. Ya. Jadi mengetahui kondisi korban tidak bernafas, Ronald kemudian membawa Dini ke RS National Hospital. Yang membawa bukan dia. Baik. Jadi yang membawa itu adalah atas inisiatif dari pengelola apartemen dan security apartemen Benson.
yang meminta agar Ronald membawa yang bersangkutan ke rumah sakit. Gitu. Yang perlu kami revisi. Dan yang perlu diingat dari hasil pemeriksaan di National Hospital, analisa awal dokter di sana mengatakan bahwasannya korban meninggal 30 menit, sekitar 30-40 menit sebelumnya. Artinya bisa jadi sejak di dalam mobil atau mungkin di basement itu kondisi korban sudah meninggal dunia. Baik. Oke, ini kronologi langsung disampaikan oleh Mas Dimas selaku pihak kuasa hukum korban. Terima kasih Mas atas penambahan informasinya. Selanjutnya saya sebelumnya ingin menyapa juga narasumber selanjutnya dari ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad. Prof. Suparji, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik. Prof. Suparji dan juga Pak Joko, nanti kita akan bertanya juga bagaimana kemudian dari kasus ini. Tapi saya ingin kembali ke Mas Dimas. Artinya kronologi yang disampaikan khususnya pada saat Ronald Tanur ini ingin membawa almarhumah Dini ke rumah sakit, ini bukan dari Ronald sendiri, tapi dari pihak security dan juga pihak pengelola apartemen, betul? Betul, itu dikuatkan. Bagaimana kemudian dari pihak security dan apartemen bisa mengetahui kondisi almarhumah, padahal kan sudah masuk ke apartemen Dini pada saat itu bersama dengan Ronald? Jadi begini, Ronald membawa mobilnya, jadi membawa korban dari Black Hole, dari basement, itu membawa ke apartemen Benson. Di sana ada pengunjung apartemen yang mengetahui Ronald akan mengeluarkan korban dari bagasi. Kemudian pengunjung ini membantu meletakkan di kursi roda. Di sana Ronald tidak mengakui, masih belum mengakui kalau korban ini dilindas oleh mobilnya. Jadi dia mengatakan sakit. Kemudian dia naik ke atas mengambil tas. Baik. Pada saat mengambil tas, dia masih bermaksud untuk meninggalkan korban ini. Yang kemudian ditegur oleh security apartemen dan mengelola apartemen dipanggil oleh security apartemen tersebut. Baik, ini tentunya adalah peristiwa yang sangat miris dan sudah menjadi perhatian publik. Keluarga rencana akan melaporkan hakim ini ke Komisi Yudisial. Mungkin dari Mbak Alfika sendiri ya, ini bisa sedikit bercerita bagaimana latar belakang keluarga akhirnya memutuskan ke Komisi Yudisial, Mbak, untuk melaporkan para hakim ini. Gimana ya? Atau mungkin bisa bersama dengan Mas Dimas juga. Ya. Kami melihat adanya suatu proses peradilan yang tidak berjalan dengan semestinya pada saat proses persidangan itu berlangsung. Artinya dari proses pemeriksaan saksi di persidangan, terus proses adjustment hakim, artinya hakim menilai peristiwa-peristiwa yang ada dan alat-alat bukti yang ada. Kami merasa di sana ada ketidaknetralan dari hakim terhadap penilaian-penilaian tersebut. Yang berujung di mana pertimbangannya itu jauh berbeda dengan fakta-fakta yang tersaji berdasarkan alat bukti di persidangan. Sehingga akhirnya kita ketahui bersama ternyata putusannya adalah membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Ini yang sangat-sangat mengecewakan. Oke. Dan rencananya esok akan melaporkan ke Komisi Yudisial? Iya. Baik, saya langsung ke Pak Joko. Pak Joko, ini sudah mendapatkan informasi ini sebelumnya atau memang masih menunggu esok pelaporan dari pihak keluarga? Oke, terima kasih Mbak Anggita. Terus terang aja saya sudah mendapat informasi dari teman-teman dari Biro Waskim bahwa besok pagi ada laporan ya yang datang ke Komisi Yudisial yang dihadiri oleh kuasa hukum termasuk keluarganya. Mungkin perlu saya informasikan ya ke media bahwa artinya sebelum adanya laporan yang datang ke Komisi Yudisial, artinya Komisi Yudisial sudah merespon cepat ya. Artinya hal ini sangat memahami bahwa adanya putusan bebas dari Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, sehingga Komisi Yudisial ya mengambil inisiatif bahwa walaupun belum ada laporan pelapor, tetapi karena ini mendapat sorotan luar biasa ya, sorotan publik termasuk media, sehingga inisiatif itu diambil oleh Komisi Yudisial sehingga menerjunkanlah tim investigasi termasuk pengawasan hakim untuk mencari data-data pendukung tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim. Nah, terus terang aja kalau misalnya besok ada pelapor yang datang di Komisi Yudisial, itu akan memudahkan bagi Komisi Yudisial, akan fokus kepada laporan tentang dugaan. Itu kalau misalnya ada laporannya kan udah jelas.
Ya. Artinya harus dinilai pokok laporannya sudah memenuhi syarat apa tidak. Terus terang aja selama ini banyak orang yang melapor ke Komisi Yudisial itu semua penegak hukum itu bisa dilaporkan. Misalnya terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh polisi, jaksa, panitera termasuk PNS di bawah Mahkamah Agung itu menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Padahal yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial itu hanya terbatas tentang hakim. Nah, artinya kalau itu sudah memenuhi syarat tentang pelaporan itu baru kan ada 4 tahap ya, tahap penanganan pendahuluan, penanganan lanjutan, kemudian panel, kemudian pleno. Itu sih nanti tahap-tahapan yang harus ditempuh sampai dengan selesainya hasil putusan sidang pleno itu apa. Oke, dari KY sendiri bahkan sebelum ada pelaporan ini sudah melihat dan juga sudah menyoroti terkait dengan putusan dari atau vonis dari hakim ini dan bahkan sudah menerjunkan tim. Nanti usai jeda saya akan tanya langsung ke Prof. Suparji, apakah ketika KY sendiri sudah menerjunkan tim investigasi, bahkan dari pihak keluarga juga akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Lalu bagaimana kemudian ke depan terkait dengan vonis bebas ini? Apakah ini juga nanti akan mempengaruhi vonis dan bagaimana kemudian nanti dari hakim ini bisa diberikan sanksi yang tepat tentunya, supaya tidak betul-betul mencoreng wajah hukum di Indonesia. Sesaat lagi Prof. Suparji bisa menjawab, pemirsa kami akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, sekalipun dari pihak keluarga ini ingin melaporkan hakim kepada Komisi Yudisial, bahkan tim Komisi Yudisial sendiri sudah menerjukan ada tim investigasi, kita tetap tentunya mengedepankan asas praduga tidak bersalah atas vonis hakim terhadap bebasnya Ronald Tanur ini. Saya ingin ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, kita kembali lagi tarik ke belakang bagaimana kemudian hakim akhirnya memutus bebas dari Ronald Tanur. Salah satu alasannya karena tidak ada saksi, kemudian juga karena dalam kondisi mabuk, dan bahkan padahal sebenarnya kan sudah ada bukti CCTV dan juga ada visum juga ini, Prof. Apakah ini sebenarnya tidak menjadi pertimbangan dari hakim ini untuk memutus perkara ini? Ya, pertama kan putusan itu ibaratnya seperti mahkota ya. Mahkota kan sesuatu yang indah, sedap, dipandang mata bagi para pencari keadilan. Itulah sebetulnya hakikat dari sebuah putusan. Namun pada kenyataannya bahwa ini kan sangat tidak sedap, sangat tidak dirasakan karena mencederai rasa keadilan. Oleh karenanya menjadi sangat penting bagi para pencari keadilan, bagi korban melalui keluarganya tentunya memperjuangkan keadilan tadi ini melalui laporan kepada Komisi Yudisial maupun Badan Pengawas Mahkamah Agung. Karena sesungguhnya adalah sangat-sangat tidak logis, sangat tidak rasional kalau kemudian putusannya adalah putusan bebas. Putusan bebas berarti kan putusan yang didasarkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana. Kalau kita cermati dari konstruksi fakta, kemudian yang mengemuka di dalam persidangan, saya kira clear dan terang benderang bahwa ada satu nyawa yang tewas yang kemudian secara tidak wajar. Ada penyebab-penyebab lain yang kemudian menyebabkan kematian yang bersangkutan. Kalau kemudian disebabkan ya karena minum alkohol, karena pernapasan dan sebagainya, tentunya dilihat penyebab-penyebab lain. Bahwa dalam hukum pidana mengenal asas kausalitas, hubungan sebab akibat. Dan kalau kita cermati, saya kira sungguh sangat tidak logis, sangat tidak beralasan ya, kalau kemudian memutuskan adanya putusan bebas kepada terdakwa. Karena kenyataannya melalui CCTV, melalui berbagai misalnya alat bukti yang lain, kalau kemudian hanya karena tidak adanya saksi, saya kira adalah sesuatu yang kemudian tidak rasional, yang kemudian menyebabkan putusan bebas tadi itu. Jadi, kita bisa membandingkan ya, bagaimana dulu kasus kopi sianida ya, Mirna dulu waktu itu. Bagaimana tidak ada satu bukti yang konkret ya, kapan misalnya ya pelaku yang sekarang menjadi terpidana itu membeli kopi sianida, memasukkan kopi sianida yang kemudian menyebabkan meninggal. Tetapi kemudian kenyataannya
bahwa ini ada nyawa yang melayang, kemudian ada satu teori yang mengatakan bahwa kalau dicari siapa yang terdekatlah yang kemudian yang menyebabkan kematian dan kemudian menjadi bertanggung jawab. Jadi ini saya kira sangat-sangat tidak logis bahwa ada keberadaan seseorang yang di dekat korban, terus kemudian dinyatakan tidak bertanggung jawab dengan alasan-alasan yang tidak logis, dan kita juga bisa cermati bagaimana ini memang tidak termasuk kategori alasan penghapus pidana atau pembenar, tapi kemudian kategorinya adalah putusan bebas karena tidak terbukti. Tetapi bahwa kalau kita lihat secara faktual, secara nyata, bahwa kemudian dia diputus bebas, menurut saya sangat-sangat mencederai rasa keadilan dengan berbagai alasan soal alkohol dan sebagainya. Tetapi kenyataan yang ada adalah bahwa harus ada yang bertanggung jawab pada yang bersangkutan. Itu. Baik, ditahan dulu Prof. Kita juga akan mengajak pemirsa untuk mencermati dan juga sebenarnya melihat apa-apa saja ini poin yang tentunya menjadi pertimbangan majelis hakim hingga akhirnya memutuskan Ronald Tanur ini bebas. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa apa saja poin pertimbangan hakim. Yang pertama, korban Dini ini dinilai hakim meninggal akibat minum minuman beralkohol. Sebagaimana yang tadi kami sudah hadirkan dalam kronologi, memang sempat ada minum dan juga berkaraoke begitu. Kemudian hakim nilai Ronald Tanur ini berupaya menolong Dini saat kritis dengan membawanya ke rumah sakit. Ini juga salah satu kronologi yang pada saat itu Ronald yang juga sudah diklarifikasi oleh kuasa hukum atas permintaan ya dari pihak apartemen dan juga security. Dan juga hakim menyatakan tidak ada saksi yang menyatakan satupun penyebab kematian dari korban Dini. Inilah pemirsa adalah 3 poin pertimbangan hakim. Saya kembali lagi ke Prof. Suparji. Selain dari tidak ada saksi tadi juga kita melihat ada salah satu upaya yang dilakukan dari Ronald Tanur, yaitu membawa Dini ini ke rumah sakit. Tapi sebelum ke Prof. Suparji, saya ke Mas Dimas terlebih dahulu. Ini poin-poin ada 3 yang menjadi pertimbangan hakim untuk memvonis bebas Ronald Tanur. Tanggapan dari kuasa hukum seperti apa? Iya. 3 poin yang disampaikan hakim menjadi pertimbangannya. Menurut saya, jika disandingkan dengan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada, ahli forensik ada, saksi ada, bukti visum et repertum ada. Sehingga apa yang menjadi pertimbangan hakim, menurut saya sebagai kuasa hukum korban, hakim sedang berhalusinasi dan membuat karangan dalam mempertimbangkan putusannya. Alasannya? Ya karena itu bertentangan dengan semua fakta, bukti, dan kebenaran yang ada di persidangan dan di kejadian. Baik. Saya sekarang kembali lagi ke Prof. Suparji. Prof, dari 3 poin pertimbangan tadi, bagaimana kemudian Prof mencermatinya? Ini akhirnya hakim memutus bebas karena 3 poin ini, Prof. Ya, saya kira 3 poin tadi itu tidak bisa menjadi justifikasi yang logis dan rasional untuk kemudian putusan bebas gitu. Kalau karena faktor ya, tidak ada saksi yang melihat ya, terus kemudian telah menolong ya, dan kemudian minum alkohol tadi, menurut saya kan bisa dikaitkan dengan alat bukti yang lain gitu. Ada saksi-saksi yang lain ya. Dan kita bisa menggunakan misalnya bukti-bukti petunjuk yang secara jelas mengarahkan bahwa yang bersangkutan tadi terlibat dalam penyebab tewasnya korban tadi itu. Jadi dalam pandangan saya secara singkat saja, secara sederhana ya, saya kira tidak logis dan tidak rasional 3 alasan, 3 poin tadi itu menyebabkan yang bersangkutan dinyatakan bebas dan tidak perlu bertanggung jawab atas adanya korban yang tewas, yang meninggal tadi itu. Kalau kita kan bisa menggunakan alat bukti yang lain, bisa menggunakan bukti surat, bisa menggunakan saksi yang lain, bisa menggunakan bukti petunjuk, bisa menggunakan ahli, termasuk kemudian misalnya kaitannya dalam keterangan terdakwa, bahwa terdakwa ada di dekat korban dan korban kemudian dinyatakan tewas secara tidak wajar, maka kemudian ada dugaan ya orang lain yang kemudian menjadi penyebab kematian tadi itu. Jadi sekali lagi saya menegaskan bahwa 3 poin tadi itu tidak bisa diterima secara faktual, secara rasional sebagai alat, sebagai dasar untuk menyatakan putusan bebas kepada pelaku.
bahwa kemudian saya setuju bahwa proses hukum itu kan sebuah rekonstruksi fakta yang didasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Saya kira jaksa sudah sangat baik ya merekonstruksi fakta di dalam persidangan dan menghadirkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Kalau tadi pengacara penasihat hukum keluarga korban tadi itu bahwa menyatakan hakim sedang berimajinasi, berhalusinasi, saya kira memang ini boleh saja muncul narasi seperti itu. Karena ya bermain dengan logika-logika sendiri yang kemudian membangun sebuah posisi pertimbangan tadi itu yang menyebabkan putusan bebas. Jadi bahwa hal ini adalah sebuah pelanggaran yang sangat serius, pelanggaran yang sangat berat ya, dalam konteks menghadirkan sebuah keadilan, mengingat adanya korban yang nyata-nyata meninggal tewas secara tidak wajar gitu. Baik, saya langsung boleh minta tanggapan dari Komisi Yudisial. Ini tadi sudah dipaparkan juga oleh Prof. Suparji ya, mengenai 3 poin tadi. Bagaimana ini Pak? Oke, ya terus terang aja kalau terkait dengan putusan ya terus terang aja kalau Komisi Yudisial tidak bisa masuk ke terkait dengan teknis yudisial karena itu merupakan kemenderan hakim sebagaimana diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun di pasal 15 ya tentang penegakan kode etik dan perilaku hakim. Nah, terkait dengan itu memang KY artinya merespon ya waktu itu setelah mendengar pembacaan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Surabaya, artinya merespon kan luar biasa dari publik itu merespon bahwa menilai putusan itu kontroversi, dianggap mencederai ya, termasuk juga mengusik rasa keadilan daripada masyarakat, maka KY berusaha merespon cepat. Artinya merespon cepat itu walaupun belum ada pelaporan dari masyarakat, maka kami 1 hari setelah dibacakan itu kemudian mendengar luar biasa respon dari publik itu, kami sudah merekomendasikan kepada Biro Investigasi bersama-sama dengan Biro Waskim untuk kita terjunkan untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Kita tidak bisa hanya melihat dari versi putusan ya, karena kalau kita lihat dari putusan tersebut kan sudah kita informasikan itu menyangkut teknis yudisial. Oleh karena itu kita mencari celah-celah lain apakah ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut. Kita mencari data-data pendukung atau bukti-bukti pendukung lain terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik atau tidak yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut. Baik. Nah, artinya sekarang bahkan sudah 1 hari setelah putusan itu sudah kita terjunkan ke lapangan tim investigasi untuk mendalami hal tersebut. Baik. Masih mata publik tentunya tertuju kepada hakim, tapi tidak hanya kepada para hakim ini, tapi juga kepada Ronald Tanur. Dan usai jeda pemirsa nanti saya boleh tanya juga ke Mbak Alvika, bagaimana sih sebenarnya sosok Ronald Tanur ini, karena memang kan merupakan kekasih dari almarhumah Dini Sera. Sesaat lagi Mbak Alvika boleh dijawab, pemirsa kami kembali usai jeda. Ya, sosok Ronald Tanur ini tentu menjadi sorotan publik dan kami juga tentunya sudah berusaha untuk menghubungi dari pihak kuasa hukum dari Ronald Tanur, tapi hingga kini masih belum ada tanggapan. Pemirsa, saya ingin bertanya langsung ke Mbak Alvika dari keluarga adik dari almarhumah Dini Sera. Apakah sebelumnya sudah mengenal Ronald Tanur ini? Orangnya sebenarnya seperti apa, Mbak? Saya pribadi dan keluarga belum pernah mengenal sosok Ronald. Cuman tahu mukanya aja di sosial media gitu, dari postingan-postingan almarhum, itu aja. Sebelumnya apakah sudah pernah mendengar cerita-cerita dari almarhumah ya, dari kakak mengenai beliau ini, mengenai Ronald ini? Belum, sama sekali belum pernah. Jadi mengetahui bagaimana kemudian Ronald ini karakternya seperti apa, itu bagaimana mengetahuinya? Aku nggak tahu ya, cuman waktu kita tuh baru tahu kayak dia anak anggota semacam kayak gitunya aja waktu almarhum meninggal aja, itu sih. Cuman ada beberapa temannya almarhum yang DM aku gitu ya. Dia bilang kayak ternyata si almarhum ini suka curhat gitu, kalau dia lebam-lebam maksudnya memar gitu. Tapi saya nggak tahu di belakang sosok Ronald itu seperti apa gitu, kurang tepat. Justru mendengarnya dari teman-temannya gitu setelah almarhum meninggal. Baik.
harapan dari keluarga tentunya Mbak seperti apa? Karena kan ini sudah dilakukan, ada banyak upaya dan juga bahkan dari KAI ini sudah menerjunkan tim investigasi. Tentunya harapan saya dan keluarga terutama untuk orang tua saya dan anak almarhum ya, yang yatim piatu gitu. Pengennya si hakim ini segera ditindak dan proses kasasi ini dikawal terus ya, terutama oleh media-media dan masyarakat Indonesia, agar si tersangka ini dapat ditindak dengan seadil-adilnya, dihukum dengan seadil-adilnya. Gitu. Karena seperti yang kita tahu, hukum di Indonesia ini sangat tumpul ke atas dan tajam ke bawah, gitu Kak. Baik, terima kasih Mbak. Saya ingin ke Pak Joko. Pak Joko, sudah sejauh mana investigasi langsung dari KAI sendiri? Oke, terima kasih Mbak. Terkait dengan hasilnya sejauh mana yang diperoleh oleh tim investigasi, terus terang aja kita tidak bisa mengungkapkan di dalam acara ini. Terus terang aja yang penting tim investigasi sudah diterjunkan, kemudian untuk mencari data-data pendukung atau bukti-bukti pendukung tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim. Artinya sudah terjun, tapi ini kan sifatnya tertutup. Terus terang aja kalau sifatnya tertutup, menanyakan hasilnya nanti tidak bisa kita ungkapkan di sini. Dengan adanya pelaporan dari pihak kuasa hukum korban, apakah ini nanti semakin mempercepat juga prosedurnya untuk memanggil hakim itu? Oke, terus terang aja kalau memang betul ya besok dari kuasa hukum dari keluarga datang ke Komisi Yudisial kemudian melakukan laporan, artinya kan laporan itu pasti ada yang dilaporkan siapa, kemudian para terlapor itu pengadilannya mana, kan jelas itu di PN Surabaya. Yang penting itu terkait dengan pokok laporannya, dugaan pelanggaran kode etiknya itu tentang apa. Ya. Nah kalau misalnya sudah jelas dugaan pelanggaran kode etiknya yang dilanggar oleh majelis hakim itu, KAI akan lebih mudah, akan fokus terhadap pokok laporan tersebut. Artinya ini akan memudahkan bagi Komisi Yudisial. Nah biasanya kalau misalnya tahapan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, kan besok misalnya kalau sudah datang di Komisi Yudisial, itu akan diterima oleh tim di laporan pendahuluan. Nah itu akan diberikan nomor pendaftaran. Nah setelah diberikan nomor pendaftaran, kalau misalnya pokok laporannya sudah memenuhi syarat, baru ditindaklanjuti kepada tahap kedua, yaitu tindak di dalam laporan lanjutan. Nah kalau setelah ditindaklanjuti oleh tim lanjutan itu kalau sudah memenuhi syarat, kemudian dianalisis, kemudian diregister. Nah setelah diregister itulah baru dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu artinya kepada pihak-pihak terkait, misalnya para pelapornya sendiri. Hakim ini ya? Bukan ke hakim dulu, pelapor dulu, kemudian para saksi. Misalnya para saksi itu bisa panitera pengganti dan lain sebagainya. Nah setelah itu dilakukan, kemudian masuk tahap ketiga itu dilakukan panel. Sidang panel itu dihadiri oleh 3 komisioner ya, kemudian oleh tenaga ahli termasuk tim ya. Nah itu baru ditentukan bahwa dugaan pelanggaran kode etiknya itu bisa ditindaklanjuti apa tidak. Kalau misalnya keputusan panel itu bisa ditindaklanjuti, baru dilakukan pemeriksaan kepada terlapor. Nah, artinya terlapor itu biasanya di panel itu ditunjuk penanggung jawabnya itu seorang komisioner. Sehingga yang melakukan pemeriksaan terhadap hakim itu harus dilakukan oleh penanggung jawab komisioner bersama tenaga ahli dan tim. Nah setelah itu dibawa ke sidang pleno. Sidang pleno itu untuk menentukan misalnya terbukti atau tidaknya tentang dugaan pelanggaran kode etik. Kalau misalnya dinyatakan terbukti, baru diputuskan juga sanksinya apa. Sanksi itu bisa sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Nah itulah mekanisme yang harus ditempuh ya oleh Komisi Yudisial, ada 4 tahap tersebut. Proses yang cukup panjang, tapi kita akan kawal terus tentunya. Saya ingin ke Prof. Suparji. Prof, jika nanti memang sudah dilaporkan dari pihak kuasa hukum korban, para hakim ini, bagaimana kemudian ini nanti akan mempengaruhi, apakah ini mungkin ada korelasinya dan juga bahkan bisa mempengaruhi terhadap vonis bebas dari Ronald Tanur ini?
Jika nanti memang terbukti ada dugaan ataupun indikasi pelanggaran betul dari hakim, kita masih terus menunggu tentunya. Ya, pertama saya kira momentum yang baik ya bagi Komisi Yudisial untuk berperan secara progresif ya, tidak secara normatif dengan pola-pola yang disampaikan tadi. Tetapi harapan publik adalah bahwa Komisi Yudisial hadir ya untuk menegakkan kode etik perilaku hakim ya. Dalam hal ini tidak bersifat secara normatif, tetapi benar-benar secara progresif ya. Kalau kita bisa terka ya, memang mungkin hakim relatif secara etik tidak ada masalah gitu ya, mengambil sebuah putusan. Tetapi kemudian kalau kita bicara secara material, secara substansial, bahkan mencederai rasa keadilan. Maka harapannya adalah Komisi Yudisial mengambil peran momentum ini untuk hadir secara progresif. Nah yang kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap putusan kasasi nanti, apakah akan berdampak atau tidak ya? Tentunya kan ini akan sangat tergantung dari bagaimana jaksa menghadirkan memori kasasi nanti itu. Harapannya jaksa membuat sebuah konstruksi yang meyakinkan hakim kasasi untuk memenuhi tuntutannya gitu ya. Karena itu yang akan berdampak secara signifikan dan bekerja secara sistematis untuk meyakinkan hakim kasasi nanti agar bisa memenuhi tuntutan dalam perspektif memenuhi rasa keadilan yang telah dituntut oleh jaksa. Nah, pada sisi yang lain, bagaimana seandainya nanti ada sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Yudisial, apakah berdampak terhadap putusan kasasi? Tentunya ini bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh hakim kasasi dalam mengambil satu putusan, meskipun ya tidak sepenuhnya itu menjadi faktor yang signifikan atau faktor yang dominan, tetapi faktor yang dominan adalah bagaimana memori kasasi yang dituntut yang disampaikan oleh jaksa itu akan berpengaruh pada konteks putusan kasasi nanti itu. Tetapi bukan berarti mengabaikan proses Komisi Yudisial, tetap juga ada pengaruhnya menjadi satu pertimbangan, karena itu bisa kemudian dikonstruksikan di dalam satu pertimbangan majelis hakim kasasi nanti itu, ya. Baik, oke. Kita juga sambil menunggu karena Kejari juga tentunya saat ini mengupayakan atau menempuh upaya dari kasasi, tapi dari pihak kuasa hukum korban, Mas Dimas, besok itu jadi agenda selanjutnya seperti apa dan juga mungkin bisa dijabarkan apa upaya hukum lanjutan yang juga dilakukan dari pihak kuasa hukum? Iya, kami sudah menyusun skema dan timeline terkait upaya-upaya yang akan kami lakukan. Dan besok memang kami akan agendakan ke KY untuk melaporkan tahap pertama di Komisi Yudisial. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Suparji tadi, ya saya minta kepada Komisi Yudisial ini di depan bahwasannya tolong membuat terobosan agar mempercepat prosesnya, karena itu demi keadilan yang disaksikan oleh jutaan rakyat Indonesia. Kemudian langkah selanjutnya kami akan melakukan laporan kepada Bawas, Badan Pengawasan di Mahkamah Agung, dan tentu kami meminta perhatian dari Komisi 3 DPR RI, karena juga setelah mengundang kami dalam rapat RDPU besok Senin juga, harapan kami di sana nanti akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang bisa memberikan koreksi dan evaluasi demi terciptanya hukum yang lebih berkeadilan lagi di Indonesia. Dan yang keempat, kami seperti yang sudah kami sampaikan di banyak media, kami masih mempertimbangkan dan menyusun laporan agar kami juga meminta perhatian dan investigasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk juga melakukan pemeriksaan. Tentu kami juga akan melakukan analisis-analisis, sehingga karena menjadi aneh bagaimana putusan bebas ini bisa muncul, itu perlu kami dalami lebih dalam. Jika memang ada dugaan-dugaan potensi korupsi atau mungkin lainnya, itu juga harus perlu dilakukan penegakan hukum. Demikian. Baik, terima kasih Mas Dimas, terima kasih Mbak Alvika, terima kasih juga Pak Joko dan juga Prof. Suparji sudah bergabung bersama kami. Kita akan kawal terus bagaimana proses dan juga upaya hukum yang dilakukan supaya tidak ada lagi keadilan di Indonesia yang kemudian mati dan juga semakin diragukan. Dan sesaat lagi pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola. Silakan, Putri, akan ada informasi apa saja? Ya, kita dan juga pemirsa, setelah jeda kami akan bawa Anda untuk bisa membahas mengenai seorang wanita muda asal Medan, Sumatera Utara yang tewas usai menjalani sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Beji Timur, Beji, Depok, Jawa Barat. Sesaat lagi. Pemirsa, seorang selebgram asal Medan, Sumatera Utara tewas usai menjalani sedot lemak
di salah satu klinik kecantikan di Beji Timur, Beji, Depok, Jawa Barat pada 22 Juli lalu. Usai ramai di media sosial, klinik kecantikan tersebut tutup dan tidak beroperasi sejak beberapa hari lalu. EN menjalani sedot lemak pada bagian lengan kiri dan kanan pada 22 Juli. Namun diduga setelah menjalani sedot lemak, perempuan muda ini tewas. Satreskrim Polres Metro Depok sudah mendatangi klinik kecantikan tempat korban menjalani prosedur sedot lemak dan meminta keterangan 2 orang saksi dari pihak klinik, yakni dokter yang melakukan penindakan saat itu, serta pemilik klinik. Dari pemeriksaan diketahui saat itu treatment berlangsung dengan melibatkan 1 orang dokter dan 2 orang perawat. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan menggandeng pihak Pemkot Depok terkait izin klinik, serta ID terkait izin praktek dokter yang melakukan sedot lemak. Sebelumnya proses sedot lemak dilakukan melalui bagian lengan kanan dan kiri. Nah, diduga saat proses berlangsung, pembuluh darah di salah satu lengan korban pecah dan korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di kawasan Margonda. Kini jenazah korban EN sudah dikebumikan di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Keluarga dari EN atau Elananda ini juga menuntut agar pihak klinik kecantikan WSJ Beauty di Depok terbuka dan menjelaskan apa yang menjadi penyebab kematian korban. Jika klinik kecantikan WSJ Beauty tak kunjung memberikan penjelasan, maka keluarga berencana akan melaporkan kasus ini ke pihak polisi di Depok. Si Ella itu berangkat tanggal 22 Juli 2024 pada hari Senin pagi dengan flight pertama dari Kuala Namu menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Nah, sampai di sana dia dijemput oleh driver langganan lah gitu. Dia ada pesan, antarlah ke klinik WSJ Klinik Beauty di Depok. Nah, sampai di situ dia sekira pukul jam 11 sampai jam 12 siang. Nah, sekira pukul mulai tindakan itu untuk dia datang ke situ untuk melakukan operasi sedot lemak, lipolisis lah untuk tangan kiri dan kanannya. Nah, itu sekira dia dimulai untuk melakukan itu tindakan sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Terus tiba-tiba ada temannya namanya Fanny. Nah, si Fanny itu nggak sengaja nelpon ke handphonenya si Ella. Nah, kan posisi handphone kan mati, dikunci. Pastinya waktu dia dari klinik itu, dia dari klinik diantar driver, mungkin didampingilah dengan salah seorang dari klinik ke rumah sakit Margonda. Nah, jadi si Fanny ini tidak sengaja menelpon dia. Jadi waktu si Fanny itu tidak sengaja menelpon dia, ditelepon sama driver, ini Bu Fanny, ini teman Bu Ella ya? Iya, kenapa? Ini Bu Ella udah nggak ada di rumah sakit Margonda, katanya kayak gitu. Loh, bohong kamu ya? Kita kan takut, si Fanny ini kan takut penipuan atau apa gitu. Coba video call dulu, video call lah si Fanny ini. Makanya video call nampak lah tadi fotonya bahwa dia udah dalam keadaan nggak ada di rumah sakit Margonda. Nah, jadi rumah sakit ini membilang udah meninggal. Dia dari klinik waktu sampai rumah sakit sudah meninggal. Nah, jadi kita nggak tahu pasti meninggal itu waktu dalam dibuat proses operasi sedot lemak atau sudah di jalan di Anfal gitu kan. Nah, dan saya sudah ingatkan sama keluarga yang di sana, jangan ada menerima uang duka karena kita nggak tahu apa penyebab kematiannya dan pihak rumah sakit juga tidak menjelaskan apa penyebab kematiannya, mana rekam medisnya, apa semua nggak menjelaskan sama kita. Nah, sampai sana juga jenazah juga tidak dibuka lagi, hanya nampak di atas mukanya aja. Nah, gitu. Jadi kita nggak tahu apa penyebab kematiannya kenapa. Jadi kita mau tahu itu, gitu. Dan klinik kan harus menampilkan rekam medis dia apa. Waktu dia masuk, dia datang, kan pasti ada rekaman CCTV di sana. Nah, jadi itu yang mau kita klinik itu harus menjelaskan untuk itu gitu. Kalau nggak pun ya kita bawa ke jalur hukum lah. Untuk bisa mengetahui hingga saat ini fakta-fakta apa yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian, kita sudah terhubung dengan Kompol Suwardi Jumai,
selaku Kasat Reskrim Polres Metro Depok. Selamat malam Pak Suwardi. Selamat malam Mbak. Baik Pak Suwardi, hasil pemeriksaan hingga saat ini sudah berapa lama sebenarnya klinik WSJ Beauty ini berdiri dan juga bagaimana penanganan para pasien selama ini Pak? Baik, perlu kami sampaikan bahwasannya kaitannya dengan klinik beauty ini untuk izinnya sementara masih dalam proses pengecekan ke Pemkot kaitannya kapan klinik tersebut berdiri, kemudian jenis atau apa perizinannya itu seperti apa, ini kami masih koordinasi dengan Pemda Kota Depok terkait dengan perizinannya. Kemudian kaitan dengan berita yang lagi viral saat ini, memang kami pun mengetahuinya itu pada tanggal 26 Juli 2024. Dengan adanya laporan tersebut, kami menindaklanjuti melakukan penyelidikan, meskipun yang harus kita ketahui bersama bahwasanya hingga saat ini pihak keluarga korban belum melakukan atau membuat laporan resmi terkait dengan kejadian ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Suwardi, untuk dokter yang melakukan tindakan operasi sedot lemak ini tentu sudah diperiksa. Nah, apakah memang dokter ini memiliki izin, memiliki kualifikasi untuk bisa melakukan sedot lemak tersebut, Pak? Ini yang sementara masih terus kami gali, Mbak. Dan tentunya menggandeng nanti instansi terkait dalam hal ini IDI, Ikatan Dokter Indonesia, untuk mengetahui kaitannya dengan izin praktek daripada dokter yang melakukan tindakan operasi sedot lemak ini. Baik, Pak Suwardi, soal izin dari klinik ini memang masih dalam pencarian ataupun juga pembahasan, tadi belum bisa diungkapkan secara pasti kepada publik. Tapi apakah Pak Suwardi bisa mengungkapkan sejak kapan klinik ini berdiri, apakah banyak pasien yang berobat ke sana, dan betulkah Pak sudah pernah ada pasien yang juga pernah melaporkan klinik ini sebelumnya? Baik. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelusuran kami, laporan yang ada di Polres Metro Depok ini, berdasarkan catatan memang pernah ada di tahun 2023 korban dengan modus yang sama melaporkan klinik ini kaitannya dengan gagalnya operasi sedot lemak. Namun yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya pihak korban yang membuat laporan di tahun 2023 ini mencabut laporannya. Ada penyelesaian secara restoratif justice. Baik, berarti pada tahun 2023 ketika korban melaporkan tidak sampai menghilangkan nyawa korban ya Pak ya, kegagalan proses itu. Bisa diceritakan Pak, betul, saat itu apa prosesnya, apa kerugian yang diterita oleh korban? Berdasarkan data yang ada di kami, itu modus sama dengan korban yang kedua ini, sedot lemak di bagian lengan. Jadi korban yang membuat laporan pada tahun 2023 itu mengalami pembusukan. Ada pembusukan di bagian lengan, di bagian lengan yang disedot operasi sedot lemak tersebut. Baik, apakah dokter yang melakukan tindakan pada 2023 Pak yang dilaporkan juga sama dengan dokter yang melakukan tindakan kepada selebgram Ella ini Pak? Berdasarkan data yang ada di kami, betul sama. Baik, Pak, apakah Bapak mengetahui di klinik WSJ ini ada berapa dokter di sana dan juga menyediakan pelayanan apa saja sebenarnya? Baik, hingga saat ini kami masih belum banyak
mendapatkan informasi kaitannya dengan klinik tersebut, karena hingga saat ini kami juga masih tertutup dari pihak kliniknya ini, belum ada yang bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Mungkin besok kita agendakan untuk pemeriksaan. Mudah-mudahan dari pihak klinik, kemudian dokter dan perawat yang kita undang ini bisa hadir untuk memberikan keterangan kaitannya dengan kejadian ini. Pada saat diperiksa ataupun dimintai keterangan, Pak, menurut pengakuan dari pihak klinik ini, apa yang menjadi penyebab tewasnya selebgram Ella ini, Pak? Pada saat kita melakukan interogasi awal, belum secara dalam menjelaskan kaitannya dengan penyebab apa yang sehingga si korban ini bisa dalam kondisi meninggal, ya, seperti yang kita lihat di berita ini. Namun hasil interogasi kami memang menyampaikan ya pada saat operasi sedot lemak itu korban sempat mengalami kejang-kejang. Jadi ternyata belum terlalu dalam ya Pak keterangan yang diberikan, termasuk belum disampaikan mengenai kronologi kejadian selama proses operasi, begitu ya Pak? Betul, ini masih sementara terus berlangsung proses pemeriksaan. Baik, untuk informasi lengkapnya akan kami sampaikan. Ya, sejauh ini Pak, dari para pihak di klinik yang diperiksa oleh pihak kepolisian cukup kooperatifkah Pak? Karena yang kami dapatkan informasi juga pengaduan dari pihak korban tidak cukup kooperatif pihak klinik ini kepada korban dan juga tidak terbuka, bahkan juga tidak membuka data-data rekam medis kepada keluarga korban. Kalau kepada kepolisian seperti apa Pak? Kepada kepolisian di tanggal 26 itu sudah dari pihak klinik sudah memberikan keterangannya, dan ini kita akan lanjutkan pemeriksaan lanjutan besok. Kemudian dokternya juga yang selaku dokter penanggung jawab yang juga melakukan operasi operasi sedot lemak tersebut sudah memberikan keterangan. Baik, dari pihak klinik cuman Pak, kita akan perdalam lagi, lanjutan diagendakan besok. Besok ya Pak. Lanjutan. Baik, terakhir mungkin Pak, dari pihak klinik apakah menyampaikan kepada pihak kepolisian berupaya juga untuk bisa menyelesaikan kasus ini dengan cara damai kepada korban, termasuk juga untuk bisa memberikan ganti rugi, mungkin seperti pada kasus yang terjadi 2023 lalu. Apakah klinik sudah menyampaikan upaya itu Pak kepada pihak kepolisian? Hingga saat ini belum ada informasi tersebut. Namun kalau pihak kami kepolisian pada prinsipnya akan mengusut tuntas kaitannya dengan penyebab kematian ini. Kalau urusan damai, yaitu urusan para pihak dalam hal ini, pihak korban dan pihak yang dilaporkan. Demikian. Baik, Pak Suwardi, terima kasih sekali sudah memberikan keterangan kepada kami. Kami terus tunggu Pak besok hasil pemeriksaan mendalam dan semoga kita juga bisa update informasi lebih lanjut. Selamat malam, selamat bertugas kembali Pak Suwardi. Ya pemirsa, kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami juga akan ajak Anda untuk bisa berbincang dengan dokter spesialis bedah plastik, Dr. Risa Krisanti, yang akan menjelaskan kepada kita sebenarnya bagaimana prosedur operasi sedot lemak ini. Kami akan bahas tentunya setelah jeda. Pemirsa, tindakan sedot lemak ini bukan merupakan tindakan baru yang dilakukan di dunia medis ataupun kecantikan. Banyak sekali para wanita yang ingin melakukan hal ini untuk bisa menjaga bentuk tubuh dan juga meningkatkan rasa percaya diri. Nah, karena banyaknya demand ini kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah oknum klinik bodong yang bisa kita katakan klinik tidak berizin, kemudian juga memperkerjakan dokter-dokter yang tak berizin, yang akhirnya hasilnya melakukan sedot lemak secara sembarangan, bahkan tak jarang para korbannya sampai harus kehilangan nyawa. Seperti yang terjadi ataupun juga menimpa salah seorang selebgram di Medan yang tadi kita sudah dengarkan di segmen sebelumnya, keterangan dari pihak kepolisian mengenai klinik ini. Nah, untuk bisa berbincang lebih lanjut termasuk juga mengedukasi masyarakat mengenai apa sebenarnya dilakukan dalam proses tindakan operasi sedot lemak ini, saya sudah bersama dengan Dr. Risa Krisanti selaku dokter spesialis bedah plastik yang juga bergabung dalam perbincangan ini melalui daring. Selamat malam Dr. Risa.
Selamat malam. Baik, Dokter Risa, operasi sedot lemak ini juga supaya masyarakat tahu, masyarakat paham sehingga nanti jika ingin melakukan juga tidak sembarangan begitu dokter. Ingin yang murah tapi kemudian mencelakakan nyawa, itu kan sama sekali bukan yang diinginkan. Nah dokter, operasi sedot lemak ini sebenarnya tergolong operasi yang seperti apa? Operasi dengan tingkat kesulitan sedang, berat, atau memang ini ada hal-hal yang khusus, bahkan juga mungkin ada wanita-wanita ataupun juga orang-orang khusus yang karena memiliki penyakit bawaan tidak diperkenankan atau sama sekali dilarang untuk melakukan operasi ini. Silakan dijelaskan dok. Oke, jadi yang namanya sedot lemak atau liposuction itu adalah suatu prosedur operasi untuk menghilangkan lemak pada daerah tertentu seperti leher, perut, lengan, pinggang, paha, dan lain sebagainya. Nah, liposuction ini bertujuan untuk shaping bentuk tubuh, tapi bukan untuk mengurangi berat badan. Jadi bentuk tubuhnya untuk jadi lebih ideal ya. Nah, kemudian ada beberapa pasien-pasien yang harus kita perhatikan sebelum melakukan tindakan operasi liposuction ini. Yang pertama kan kita harus konsultasi dulu pasti sama dokter ya. Nah, konsultasi itu jadi dokternya itu harus menjelaskan tujuan operasi ini, kemudian prosedur, resiko sampai komplikasi. Jadi biar pasien bisa mempersiapkan prosedurnya dengan baik. Kemudian pasien harus menjalani beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan jantung, dan juga ada beberapa obat yang harus dihentikan sebelum operasi untuk meminimalkan terjadinya komplikasi ini. Kemudian pasien juga harus mengetahui tindakan yang akan dilakukan oleh dokter tersebut seperti tekniknya, kemudian durasi operasi, kemudian pasien juga harus mempersiapkan itu dengan baik. Jadi sebelum operasi pasien harus puasa dulu gitu. Kemudian juga dokter juga harus menjelaskan tim yang akan terlibat dalam operasi ini, seperti dokter anestesinya bila ada, kemudian perawatnya, dan juga tim-timnya. Nah, apabila semuanya sudah dilakukan dengan baik, pasien harus menandatangani surat persetujuan operasi yang dinamakan dengan informed consent. Baik. Gitu. Ada juga beberapa pasien yang harus diperhatikan, misalkan penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit jantung, penyakit hipertensi, diabetes gitu. Orang-orang dengan mempunyai penyakit ini bisa dioperasi asal dalam pengawasan dokter. Misalkan dia suka berobat ke penyakit dalam ya, jadi harus sesuai dengan persetujuan dokter tersebut gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pasien yang tidak boleh melakukan operasi ini, semua boleh, cuman asal dalam pengawasan dokter tertentu gitu. Baik, dok tadi mengatakan ada kemungkinan ada potensi komplikasi yang terjadi yang bisa diderita oleh pasien setelah melakukan operasi sedot lemak ini. Karena apanya dok? Karena prosesnya yang salah dilakukan atau karena proses anestesinya atau seperti apa dok? Ya, kalau kesalahan bisa terjadi kapan aja, di mana aja ya. Semua pasti ada resikonya juga. Nah, untuk menghindari itu kita harus melewati semua prosedur-prosedur itu kan, gitu. Misalkan kalau pasien dengan kematian, kita tidak tahu apakah pasien ini mempunyai riwayat alergi terhadap pembiusan atau misalkan dia terdapat emboli lemak atau terdapat perdarahan, kita tidak tahu. Itu semua bisa terjadi di mana aja gitu. Baik, dok ini kita bicara mengenai kasus yang terjadi yang memang saat ini bahkan menewaskan seorang selebgram di Medan. Saya tadi berbincang kepada pihak kepolisian, ternyata sebelumnya, tepatnya tahun lalu juga terjadi kasus yang sama, tapi korban tidak sampai meninggal. Tapi dua-duanya dari keterangan pihak kepolisian dok, sama. Dilakukan tindakan sedot lemak di lengan, di tangan kanan dan tangan kiri. Perbedaannya adalah pada korban di tahun 2023 menurut keterangan polisi ini tangannya membusuk. Sementara pada korban yang baru saja sedang pembahasan kita yang sedang ramai diperbincangkan, korban sampai meninggal. Menurut pengamatan dokter, apa sebenarnya kira-kira kemungkinan terjadi baik pada korban yang tangannya sampai busuk ataupun juga yang meninggal ini dok? Nah, kalau untuk kasus itu mungkin kita harus menunggu hasil visum ya. Hasil visum, kemudian keterangan dari kepolisian. Hasil visumnya tuh hasilnya apa? Ini meninggal karena apa gitu. Kemudian kalau tangannya membusuk kan kita tidak tahu. Mungkin pasien ini
sebelumnya mempunyai riwayat pengentalan darah atau penyumbatan pembuluh darah, gangguan pembuluh darah, kita tidak tahu, atau terdapat perdarahan, kita juga tidak tahu gitu. Jadi saya sebenarnya tidak bisa menyimpulkan sekarang karena itu bukan ranah saya untuk menyimpulkan gitu. Kita harus memberikan informasi dari polisi gitu. Jadi kita harus menunggu hasil dari polisi aja. Baik, memang kita masih menunggu bagaimana hasil visum. Polisi belum membuka karena memang belum mendapatkan keterangan secara lengkap. Demikian pula dari pihak rumah sakit ataupun juga pihak klinik. Tapi ada keterangan yang diberikan, Dok. Jadi pada saat operasi ini dilakukan, ada 2 keterangan yang didapatkan. Yang satu adalah korban sempat kejang-kejang, kemudian korban ini pingsan. Apa, Dok, kira-kira yang terjadi pada saat itu? Kalau menurut pengalaman dari dokter mungkin? Oh, mungkin kalau saya kurang tahu ya. Kalau itu kan terjadi di klinik. Jadi saya tidak ada di kejadian itu. Jadi saya kurang tahu itu. Betul. Kejangnya karena apa, pingsannya karena apa. Mungkin karena dia kurang darah atau karena perdarahan mungkin bisa saja terjadi. Maksudnya adalah hal-hal apa, Dok? Kira-kira yang bisa berpotensi memicu hal itu terjadi ketika operasi dilakukan, pasien ini menderita kejang-kejang bahkan sampai pingsan. Itu biasanya karena kondisi apa, Dok? Ya bisa karena dari obat biusnya, kemungkinan gitu. Cuman untuk hal yang lain saya tidak tahu, saya tidak bisa menyimpulkan. Mungkin kemungkinan dari obat biusnya, kemungkinan ya. Baik, gitu. Baik, tadi dokter atau juga kemungkinan dari perdarahan yang hebat gitu. Bisa juga ya, Dok, seperti itu ya. Sehingga kemudian tapi saya tidak bisa menyimpulkan karena saya tidak tahu kejadiannya seperti apa gitu. Ya, kami memang hanya ingin mengetahui dari sudut pandang pengalaman dokter, kira-kira apa potensi yang menyebabkan korban ini bisa kejang-kejang ataupun juga pingsan pada saat proses pengerjaan ataupun juga proses operasi sedot lemak ini. Dokter mengatakan tadi liposuction ataupun juga sedot lemak ini bisa dilakukan di beragam bagian tubuh. Nah, ada lengan, ada perut dan sebagainya. Dari bagian-bagian tubuh ini, adakah kemudian yang paling beresiko, Dok? Apakah memang lengan ini termasuk yang resikonya cukup tinggi? Tidak. Semua bagian juga pasti bisa beresiko. Mau di leher, mau di perut, mau di pinggang, semua pasti beresiko. Jadi di mana saja. Itu mungkin semuanya harus dikerjakan oleh dokter yang berkompetensi sih sebenarnya. Gitu. Apakah dia mempunyai kompetensi liposuction? Itu. Selama ini yang mempunyai kompetensi liposuction adalah dokter bedah plastik itu. Jadi apakah klinik ini mempunyai dokter yang berkompetensi apa tidak gitu. Kan kita tidak tahu kan. Baik, Dok, ini kan juga bisa jadi nasihat untuk masyarakat. Untuk para wanita atau pria juga bisa ya, Dok, ya melakukan ini ya, bukan hanya tertutup pada wanita saja ya. Jadi masyarakat, Dok, yang ingin sekali melakukan hal ini begitu, apa yang perlu diketahui, bagaimana caranya? Seperti saya mungkin juga ataupun yang lain orang awam, kita hanya sekedar melihat oh kliniknya besar, kliniknya bagus, kliniknya ramai, tapi ketika kemudian dokternya juga ketika memberikan konsultasi terlihat meyakinkan. Tapi apa, Dok, yang membuat apa yang harus kami ketahui untuk bisa membuktikan bahwa dokter ini punya kompetensi melakukan liposuction? Oke, yang pasti yang saya tadi bilang, prosedur liposuction biasanya dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik. Itu saja sih gitu. Dan pasti semua dokter bedah plastik pasti bisa melakukan karena kita mempunyai kompetensi itu dari kita semenjak belajar kuliah gitu. Kita mempunyai kompetensi itu. Jadi hanya kita yang bisa melakukan itu. Mungkin kalau selain itu dokter itu kan yang lain tidak tahu ya dia mempunyai kompetensi apa enggak gitu aja. Baik. Nah, terima kasih Dokter Risa sudah memberikan informasi kepada kami, termasuk juga bisa memberikan ilmu kepada masyarakat agar lebih berhati-hati jika akan melakukan liposuction. Sekali lagi terima kasih, Dok, untuk waktunya. Selamat melanjutkan kegiatan. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan rangkaian kabar menarik termasuk kabar mengenai sekelompok ibu-ibu di Jeneponto, Sulawesi Selatan yang menggelar pesta miras di sebuah hajatan sambil berjoget ria. Sesaat lagi. Pemirsa, sekelompok ibu-ibu di Jeneponto, Sulawesi Selatan menggelar pesta miras di sebuah hajatan sambil berjoget ria. Aksi tak patut dicontoh ini pun viral di media sosial.
Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok ibu-ibu di Jeneponto, Sulawesi Selatan berpesta minuman keras atau miras di sebuah hajatan beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, nampak sejumlah ibu tengah asik berjoget di atas panggung dengan diiringi musik elektron. Nah, video yang viral melalui media jejaring Facebook ini memperlihatkan beberapa di antaranya memakai baju seragam berwarna merah. Ada yang menggunakan baju kaos hijau dan ada juga yang memakai pakaian adat Makassar, baju bodo. Di tangan mereka terlihat botol minuman jenis bir sambil berjoget dan tertawa. Sebagian di antara mereka menenggak miras menggunakan gelas kemasan plastik. Ironisnya ada di antara mereka yang mengabadikan momen contoh buruk tersebut dengan kamera ponselnya. Aksi tak patut dicontoh ini pun menjadi tontonan anak-anak serta warga yang menyaksikannya dari bawah panggung. Peristiwa ini terjadi di sebuah pesta di Dusun Tabuntulu, Desa Bulu Sipatang, Kecamatan Bonto Ramba, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Menyikapi viralnya aksi sekelompok ibu-ibu tersebut, polisi langsung mengambil langkah dengan memanggil pelaku yang berada di dalam video. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, keenam pelaku meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Bakal calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan berkeliling dan mendengar suara warga Jakarta. Dari penelusuran Koalisi Nasional Perempuan Indonesia Tabligh Akbar hingga berkunjung ke Pasar Cempaka Putih. Bakal calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan tabligh akbar di Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Nah, dalam sambutannya ini Anies mohon doa serta menyampaikan perlunya regenerasi majelis taklim di Indonesia untuk menarik generasi muda terlibat dalam kegiatan masjid. Sebelum tabligh akbar, Anies menyempatkan diri juga mendengarkan curhatan anggota Koalisi Nasional Perempuan Indonesia yang menyuarakan kartu Jakarta Pintar kini membutuhkan perhatian. Perjalanan Anies diakhiri dengan belusukan di Pasar Cempaka Putih serta deklarasi dukungan dari Komite Pedagang Pasar Tradisional seluruh Indonesia. Namun hingga kini Anies masih belum mau membahas siapa calon wakil gubernur yang akan mendampinginya di Pilgub Jakarta. Untuk memerintah Jakarta dengan Jadi kalau saya melihatnya begini, pertama saya ingin sampaikan terima kasih bahwa nama-nama pasangan yang diusulkan berbeda-beda, tetapi semua memberikan kepercayaan kepada kami. Nah, itu menurut saya adalah sebuah amanah, itu kepercayaan. Kita akan bawa itu dengan sebaik-baiknya. Adapun tentang nama untuk pasangan ya kita bahas nanti sama-sama. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaesang Pangarep memberikan dukungan untuk Irjen Pol Ahmad Lutfi yang menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah untuk maju dalam pilkada mendatang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaesang Pangarep resmikan kantor DPD PSI Kabupaten Karanganyar. Selain meresmikan kantor, Kaesang menyerahkan rekomendasi calon bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Kebumen dan Banjarnegara. Pada kesempatan itu, Kaesang juga meminta agar para kader PSI memenangkan Irjen Pol Ahmad Lutfi yang saat ini menjabat Kapolda Jawa Tengah pada Pilkada 2024 mendatang. Dalam acara itu, Kaesang kembali menyampaikan secara terbuka bahwa PSI mendukung Irjen Pol Ahmad Lutfi. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga Presiden terpilih Republik Indonesia, bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris, Prancis, membicarakan hubungan kerjasama yang luar biasa dalam sepak bola antara keduanya. Prabowo menyatakan apresiasinya kepada Presiden FIFA yang telah memberikan kesempatan kepada Indonesia melakukan transformasi sepak bola bersama FIFA. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang hubungan kerjasama yang luar biasa antara FIFA dengan Indonesia. Prabowo juga menekankan pentingnya dukungan dari FIFA dalam upaya pengembangan sepak bola di tanah air. Pada kunjungan ini, Prabowo juga antusias diberi kesempatan melakukan football challenge dan merasa senang menerima bola dari Presiden FIFA.
Here they make break dance. Oh. This is a special one. Thank you. The official ball of the Olympic Games. Thank you. Of course as well. Dan pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menjadi kabar penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam akhir pekan kali ini. Betul sekali Pupi dan juga pemirsa, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program selanjutnya yaitu Kabar Utama yang bersama dengan Gina Vita. Akhir kata saya Agita Mahlika. Ya, dan saya Putri Viola pamit, selamat malam. Sampai jumpa.